ide ikut-ikutan pelihara atau tanam atau budidaya seperti itu, betul atau tidak? Itu betul, tapi bagi saya ada yang salah. Kadang-kadang lokasi kita tidak sesuai dengan itu. Kadang-kadang daerah kita tidak sesuai dengan itu. Kadang-kadang pasar kita juga tidak sesuai dengan itu. Karena itu kami mengubahnya menjadi satu konsep mulai dari apa yang ada. Suatu keajaiban, suatu boleh saya katakan sebagai hal yang luar biasa, itu dimulai dari apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita itu bukan terpengaruh dari apa yang belum ada. Selama ini orang bisnis dimulai dari apa yang ada atau apa yang dicari kira-kira. Semua selama ini dalam berbisnis Bapak Ibu, mereka pasti cari dulu. Nomor satu cari modal, betul atau tidak? Ketika sudah punya ide, mereka bingung cari modal. Kemudian setelah mereka cari modal, cari bahan-bahan aja mereka sudah susah payah, betul atau tidak kira-kira? Contoh pelihara, siapa yang kemarin sudah pelihara kambing? Sudah ya, beli kambingnya dari lokal atau dari mana-mana? Lokal ya, nah itu sudah bagus. Jauh, dari mana-mana berarti ya. Apalagi sekarang zamannya sosmed. Beli kambingnya aja sudah lintas provinsi. Nah, terus yang kedua, gara-gara yang kita lihat adalah YouTube, seringkali kita terjebak dalam satu kondisi bahan pakan. Bahan pakannya harus cari di mana-mana. Yang tempat kita tidak ada rumput odot, tidak ada pakcong, bingung cari rumputnya, betul atau tidak? Padahal di tempatnya Bapak Ibu banyak rumput tidak? Kenapa tidak percaya diri? Gara-gara termakan iklan kan. Orang berlomba-lomba tanam indigo vera, betul ya? Karena apa? Di tempatnya Bapak Ibu ada enggak kleriside? Gamal ada tidak? Lamtoro ada tidak? Nah, semua itu bisa untuk pakan ternak tidak? Bisa. Tapi kenapa kita seringkali, kita ini minta maaf Bapak Ibu, kita seringkali terjebak, termakan oleh iklan. Orang itu ini tidak tahu ya, semua orang hampir punya begitu. Ketika mereka punya masalah, kepinginnya dia bisnis itu di luar dari daerah, betul atau tidak? Harus keluar, pokoknya kan gitu kan. Belum pernah kan menyelesaikan masalah dari rumah? Nah, ayo kita belajar sama-sama, 2 hari ini kita akan belajar. Tujuan dari bisnis, tujuan dari bertani adalah boleh saya katakan hanya satu kata Bapak Ibu, cukup. Cukup itu relatif. Kalau boleh saya katakan jangan minta lebih deh. Mintalah, seandainya kita berdoa mintalah secukupnya saja. Kenapa secukupnya itu penting? Ada orang nyemoni saya Bapak Ibu, menyindir saya. Iya Pak, cukup untuk makan, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil. Kan yang penting cukup. Berarti kata cukup ini luas atau sempit? Luas. Cukup itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu kata cukup. Kata cukup itu bukan minus. Kata cukup itu bukan kurang. Kata cukup itu ya cukup. Pas. Gitu ya. Pas butuh, pas ada. Nah itu konsepnya. Bahagia enggak kalau Bapak Ibu semua cukup begitu? Pengen beli mobil cukup Pak. Pengen beli rumah cukup Pak. Pengen beli apapun cukup Pak. Nah kata cukup inilah goalnya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak bisa punya prinsip kata cukup, berarti kita akan kurang. Ketika Bapak Ibu prinsipnya adalah kurang, ini adalah jurang Bapak Ibu. Berapapun uangnya Bapak Ibu, pasti kurang. Siapa yang sudah pernah mengejar fata morgana di dalam bisnis? Kepengen bisnis, kepengen berhasil dan tidak pernah berhasil? Sudah banyak? Sudah habis sandal berapa banyak? Saya katakan sandal itu jalannya terlalu lama Bapak Ibu. Tenang, saya dulu juga sama seperti itu. Saya malah 30 tahun saya jadi orang gagal. Sudah lebih lama lah saya yakin gitu. Bidang usaha saja 18 kali saya gagal.
Artinya kenapa saya katakan gagal-gagal saya itu cuma 2 sih sebenarnya Bapak Ibu. Ditipu sama dibohongi. Jadi saya gagal itu bukan karena gagal secara teknis. Gagal saya cuma 2, ditipu sama dibohongi. Dan itu kondisi pasti di puncak. Tapi dulu saya pernah sakit hati gara-gara saya selalu gagalnya dibohongi orang, jadi orang bodoh gitu loh saya ini, sering gampang dibohongi orang. Karena semenjak kecil memang saya enggak tahu, saya ini orang aneh, semenjak kecil itu hobi saya nolong orang. Jadi nolong orang itu adalah hobi Bapak Ibu, itu kebiasaan saya. Mulai saya dari remaja, saya dari SMA, saya ingat betul, saya pernah jadi tukang pijet, cari uang, setelah dapat uang saya buka bengkel, saya kumpulkan anak-anak nganggur untuk buat bengkel, setelah jalan ditinggal lari semua. Pelihara bebek saya sambil sekolah, saya waktu itu masih SMA, saya sudah punya bebek 4.000 waktu itu. Gitu. Ketika saya sekolah, sekali datang kan saya cuma Sabtu Minggu di desa. Sabtu siang pulang sekolah saya baru pulang ke desa, Minggu sore baru balik ke kota lagi untuk sekolah. Lah namanya anak yang jaga kadang-kadang kan seenaknya, betul ya. Nah dari sanalah kegagalan itu muncul. Tetapi ya memang pada waktu itu ada satu ambisi besar Bapak Ibu yang saya kepingin kejar. Saya kepingin jadi miliarder itu semenjak usia 16 tahun. Waktu itu saya butuh uang 12,5 miliar. Banyak atau sedikit? Itu tahun 90-an. 12 miliar di tahun 90-an kira-kira banyak atau sedikit kira-kira? Banyak gitu loh. Dan betapa konyolnya saya sudah bisa berhitung sampai di 12,5 miliar. Sehingga seluruh cara untuk mencari uang itu saya gali Bapak Ibu. Saya kerjakan. Saya sampai pernah punya usaha, tahu waktu zaman dulu layar tancap ada, tidak pernah mengingat zaman layar tancap gitu itu ya. Saya punya usaha layar tancap, gara-gara saya kepingin punya uang. Untuk apa? Untuk membangun tempat pelatihan. Desa saya desa tandus Bapak Ibu, desa miskin. Jadi waktu saya sekolah selalu dibilangi orang tidak pernah mandi. Karena apa? Kalau cari air musim kemarau kayak gini itu sampai jam 3 pagi kita antri air. Hanya untuk kebutuhan hidup. Saya bersyukur, alhamdulillah tahun 2004 desa kami semua sudah punya sumur. Ini saya cerita dulu ya sebelum pelajaran, biar bahagia. Orang itu kalau dicerita itu senang soalnya. Waktu itu saya punya proyek penanaman bibit jati Bapak Ibu. Jati yang saya tanam ada orang order ke saya 1,2 juta bibit. Nah, gara-gara orang order segitu saya kan buat banyak kan, pesanan 1 juta saya buatkan 1,2 juta, yang 200.000 untuk cadangan kalau ada yang mati. Setelah tanaman sudah tumbuh semua, waktunya diambil, tidak diambil. Dibohongi lagi. Tapi tenang Bapak Ibu, gara-gara itu ya saya gak putus asa sih. Tidak punya uang, terus habis gitu dapat pesanan bibit banyak, tidak diambil. Akhirnya bibit jati yang harga 1.000, saya jual cuma Rp125. Yang penting habis dulu deh, laku 1 juta, habis. 1 juta sisa 200.000-an. 200.000-an itu kan saya juga bingung dikemanakan jati ini, betul ya? Akhirnya di desa kami kan desa tandus, banyak sawah-sawah yang tidak digarap karena memang betul-betul tandus. Nah dari sana akhirnya saya buka kerjasama, siapapun yang mau kerjasama tanam jati saya tanamkan. Akhirnya singkat cerita hampir 100.000 mungkin di daerah kami saya tanami jati Bapak Ibu. Itu tahun 2004. Setelah jati ini di usia-usia tahun 2010, 6 tahun sampai 10 tahun, ini yang keajaiban muncul. Gara-gara banyak pohon jati, akhirnya sumber air di mana-mana Bapak Ibu muncul. Bahkan saya dikasih bonus di belakang rumah orang tua saya, di tempat tandus, itu bisa keluar artesis. Keren enggak kira-kira? Keren. Saya punya kolam renang di Mojokerto. Kolam renang itu bagi saya berat Bapak Ibu. Ya tanah tandus, enggak ada air buat kolam renang. Mahal atau tidak biayanya? Mahal sekali.
Waktu itu saya bilang ke orang-orang sana, kalau saya buat sumur dan sumurnya keluar sendiri airnya, saya akan buatkan kolam renang untuk masyarakat. Kenapa saya ngomong begitu? Karena tidak akan mungkin keluar air sendiri. Apes. Saya cuma ngebor tidak sampai 30 meter lah Pak Ibu. Keluar sendiri airnya. Waduh, ini cilaka. Akhirnya terpaksa saya buatkan kolam renang. Walaupun airnya tidak saya pakai karena air itu mengandung zat besi terlalu tinggi sehingga warnanya kan jadi karat ya, kuning. Jadi airnya tidak saya pakai, cuma saya pakai untuk pengairan di sawah dan di kolam. Airnya saya buat gara-gara airnya mahal, kolam renangnya saya buat indoor. Kolam renang sekitar hampir 1000 meter saya buat indoor. Terus air yang saya pakai air terbagus Bapak Ibu, pakai filternya air minum. Jadi itu kolam renang termahal sebenarnya menurut saya. Jadi airnya bisa diminum, non kaporit. Jadi sistemnya sistem, ya saya ini tukang ngawur ya. Makanya saya buat air yang sehat dengan konsep air minum. Jadi itu paling heboh pada waktu itu. Di desa yang tandus punya kolam renang kualitas dunia. Nah bangga. Misinya pertama Pak sakit hati. Saya beli mobil tangki air isi ulang itu pertama kali ngisi itu 300 tangki Pak. Itu yang bikin sakit hati. Nah dari sana sudah jalan, sekarang sudah cukup lama ya, hampir 10 tahunan ya. Dan saya bersyukur gitu. Dulu Bapak Ibu ketika saya memulai semuanya dalam bisnis, goal saya selalu, saya kepingin jadi orang kaya. Kayanya kenapa? Dapat uang 12 miliar kaya atau tidak kira-kira? Kaya raya ya, enggak juga sih. Tetapi ketika saya ngejar uang itu, saya enggak pernah mendapatkannya. Pada waktu itu saya katakan cukup itu saya butuh tanah 12 hektar. Saya membangun training center yang kita nyebutnya dengan Agropolitan Indonesia, Klinik Agropolitan Indonesia. Itu nama pertama kali yang saya luncurkan untuk tempat pelatihan kita. Jadi pelatihan kita itu namanya Klinik Agropolitan Indonesia. Itu baru saya buat di tahun 2013, 2012 ya. Jadi mulai tahun 90 saya baru betul-betul bisa membangun training center itu di tahun 2010. Saya baru start. Dan yang keren satu, training center ini saya butuh uang 12,5 M. Saya tidak punya uangnya. Kenapa kok gitu, baru ngumpulkan dapat berapa miliar ditipu orang. Baru tahun 2010 itu momentum bagi saya Bapak Ibu. Pada waktu itu saya lagi bangun rumah, uang saya di luar sekitar 2,5 M lebih, ditipu orang. Padahal uang itu saya harapkan. Gitu loh. Hari itu adalah hari saya lepas dari uang. Hari lepas dari uang itu artinya begini. Selama ini saya kerja itu seolah-olah training center ini menjadi beban tanggung jawab saya. Saya harus membangun training center itu seolah-olah itu menjadi tanggung jawab saya dan beban hidup saya. Tapi mulai tahun 2010 itu saya betul-betul berubah 180 derajat, saya berbalik. Saya mikir, mulai saya jadi orang waras tahun 2010 Bapak Ibu. Dulunya sakit. Saya tunjukkan sakitnya begini. Ini jangan tersinggung loh ya. Saya lagi membuka hatinya Bapak Ibu. Saya lagi tersinggung. Jangan tersinggung pokoknya. Ketika di sini Bapak Ibu, saya punya cita-cita membangun pertanian Indonesia. Ini gila atau tidak? Konyol atau tidak? Bangun pertanian Indonesia uang sendiri loh. Waras atau tidak? Tidak waras. Benar ini tidak waras. Gitu loh. Tapi mimpi ini saya hidupi mulai saya usia 16 tahun, 15 tahun lebih sampai 16 tahun. Sampai di tahun 2013
2010 saya itu lahir tahun 73, berarti 2010 itu usia saya berapa? 37 tahun ya. Jadi mulai usia 16 hingga 37 tahun Bapak Ibu. Ini mimpi saya rebus di dalam otak saya ini. Mimpi saya hidupi di dalam hidup saya. 18 kali saya gagal di sana. Dan yang konyol satu gitu loh. Ini pekerjaan mulia atau tidak? Yang heran satu. Gusti Allah itu loh, tidak nolong saya kelihatannya. Saya kadang-kadang kalau protes Bapak Ibu, saya ini salah apa? Kalau masalah hati saya katakan jujur deh, itu hati yang paling murni. Saya nolong orang itu bisa geger sama seluruh keluarga besar saya Bapak Ibu. Orang tua saya waktu itu kalau ngomong tragis ke saya, kamu itu susah nolong orang susah gitu loh. Sedih enggak kira-kira dia ngomongkan begitu? Sedih gitu loh, tapi hati saya enggak bisa bohongi gitu. Pas tahun 2010, ini ada momentum Bapak Ibu. Kambing saya 300 ekor itu mati. Istri saya itu sampai kepahitan dengan kata-kata integrated farming. Hampir 2 bulan. Setiap hari pekerjaan saya hanya nangis. Saya sudah punya murid ngajari itu lebih dari 12.500 orang. Setiap hari saya keliling dari desa buat pelatihan kayak begini. Gratis. Mulai tahun 2008 hingga tahun 2010. Waras atau tidak? Stres. Hanya menghidupi satu kata. Saya mau mengerjakan tanggung jawab saya. Karena apa? Saya yakin mimpi itu datangnya dari Tuhan, dari Gusti Allah. Dan itu yang betul-betul saya hidupi. Ketika kambing saya dipukul mati semua Bapak Ibu, lutut ini sudah tidak bisa berdiri. Turun dari tempat tidur nangis. Nangisnya kenapa? Saya salah apa? Ini loh, kenapa terjadi gitu loh. Coba bayangkan. Kalau seandainya iman kita cuma level abal-abal, habis enggak di situ? Habis. Hingga suatu malam Bapak Ibu, saya sudah enggak kuat ya. Keluarga sudah protes semua. Kamu itu gak waras gini. Cap di sini tulisan besar Bapak Ibu, orang gagal. Kuliahnya pinter. Ide bisnisnya pinter, kerjanya keras, tapi gagal. Parah enggak kira-kira? Sakit enggak kira-kira? Sudah ada yang mengalami begitu? Oh belum ya? Jangan. Enggak apa-apa, saya ceritai dulu. Tenang saja. Jangan sampai ya. Karena itu tolong nanti ketika belajar step by step ikuti. Saya tidak sedang mengajar. Saya sedang berbagi hidup, saya berbagi pengalaman, saya menunjukkan jalan. Karena apa Bapak Ibu datang ke sini, kalau Bapak Ibu kepengen jadi orang sukses berarti harus diajar oleh orang yang sukses. Karena saya sudah pernah jadi orang yang tidak punya sampai bangkrut, sampai tidak bisa jadi apa-apa. Dan sekarang saya memberikan waktu hidup saya untuk bisa mengajari Bapak Ibu untuk jalan ke sana. Suatu hari Bapak Ibu ini betulan. Ketika saya berdoa, benar-benar saya berdoa, saya mendengar bisikan. Ini yang menyakitkan hati. Apakah kalau kamu punya uang 12,5 miliar pekerjaanmu selesai? Menurut Bapak Ibu, kalau seandainya saya punya uang 12,5 miliar ini, visi saya tercapai enggak bangun pertanian Indonesia? Belum tentu. Saya baru sadar waktu itu. Saya langsung katakan, oh iya, saya sedang salah jalan. Dari situ hidup saya berubah menjadi EGP. Tahu EGP? Emang gua pikirin. Selama ini saya itu kayak orang baik Bapak Ibu.
Selama saya itu merasa kayak jadi orang hebat. Saya berjuang, saya begini bercerita, ngoyo dengan segala upaya untuk melakukan apa? Tanggung jawab. Padahal mulai hari itu saya mulai berubah. Tanggung jawab saya itu bukan di situ ternyata. Ceritanya begini. Terus Gusti Allah ngomongnya gini, siapa yang suruh kamu soro? Bayangkan Bapak Ibu. Mental atau tidak kita? Wah ini salah jalan. Dari situ saya mulai berubah, berdoa saya berubah. Mulai hari itu saya komitmen, Gusti Allah, saya tidak minta lagi yang namanya uang. Yang saya minta cuma satu, tolong kuatkan saya untuk berjalan. Karena apa? Saya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Saya mau ngajar pertanian ke orang berani atau tidak Bapak Ibu kira-kira? Enggak berani. Wong isinya kegagalan, isinya masalah. Kenapa saya katakan ini penting sekali? Berjalan dalam dunia pertanian, di dalam hidup saya katakan seperti melewati sirotol mustaqim. Sudah pakai ilmu Bapak Ibu, sehebat-hebatnya. Kalau bisa berhasil di pertanian, keren. Jangankan yang biasa, yang raksasa lo bingung. Yang punya ribuan hektar pun lo bingung. Yang punya sapi ribuan pun lo bingung. Yang punya ayam jutaan pun lo bingung. Kenapa kok saya katakan itu? Karena tidak mungkin manusia bisa berhasil melewati siratal mustaqim kalau tidak dituntun. Betul atau tidak kira-kira? Mau sepertujuh rambut loh Pak. Mau jalan sekayu balok aja rubuh kok. Apalagi sepertujuh rambut. Nah dari sana Bapak Ibu hidup saya mulai berubah. Prinsip hidup saya berubah. Ketika saya mulai katakan doa saya tolong pegang tangan saya. 180 derajat berubah. Sudah tidak ada lagi kata gagal. Saya bangun training center saya cuma modali 5 juta. Impossible atau enggak 12,5 miliar dengan modal 5 juta? Impossible. Saya bilang ke seluruh tukang, saya punya uang 5 juta hari ini. Kalau uang saya ini habis, kita berhenti membangun. Berarti pekerjaan saya cuma sampai di situ. Karena apa? Prinsip saya sudah berubah. Ketika Gusti Allah ngajar itu menyakitkan Bapak Ibu. Coba saya tanya jujur, siapa di antara Bapak Ibu dulu yang kepengen lahir ke bumi? Gak ada ya? Pasti? Bapak Ibu lahir dulu gak ada yang kepengen kan? Saya dulu cita-citanya kepengen lahir ke bumi memang, gitu ada enggak? Bayi aja enggak tahu apa-apa kok. Bayi aja keluar harus nangis dulu kok, kalau enggak nangis harus dipukul kok. Artinya apa? Kita lahir punya tujuan. Kita lahir punya tanggung jawab. Tanggung jawab terbesar apa Bapak Ibu? Di era sekarang ini. Kita harus tanggung jawab kita terbesar adalah berkata kepada semua orang bahwa Gusti Allah itu betul-betul ada. Setuju atau tidak? Tapi mengenal Gusti Allah sulit atau tidak? Sulit. Saya berdoa di dunia pertanian, Bapak Ibu akan ketemu Gusti Allah di sana. Kenapa saya katakan ini? Ini bidang yang tidak akan pernah lepas dari Gusti Allah. Dan ke depan Bapak Ibu, minta maaf, iman ini akan dibuang. Anak-anak muda mulai kehilangan Tuhannya. Mereka bisa melakukan ibadah, tapi ibadah yang tidak ada kualitasnya. Dan ibadah tertinggi adalah bermanfaat bagi banyak orang. Setuju atau tidak? Setuju. Bapak Ibu kalau mati besok dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Pasti. Pasti. Terus kalau sampai mati terus ditanya, sudah selesai belum tanggung jawabnya? Terus Bapak Ibu jawabnya, tanggung jawabnya mana ya? Wah, minta tolong, mumpung masih hidup. Ayo kita tanya masing-masing, kalau doa, tanyalah
Saya lahir ke dunia ini untuk apa? Sudah pernah tujuannya, sudah kenal tujuannya semuanya? Minta tolong, mumpung masih ada waktu. Tanya dulu, daripada nanti setelah meninggal terus ditanyai, sudah selesai tanggung jawabnya, terus kita jawabnya tanggung jawab yang mana? Wah repot Bapak Ibu. Nggak ada diputar ulang, kalau kaset bisa diputar ulang. Kali ini tidak bisa diputar ulang. Dan saya minta tolong, perang kita ke depan adalah melawan orang-orang tanda kutip yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Semua orang berusaha menggeser kata Tuhan. Saya tunjukkan di sektor pertanian. Orang berusaha mengganti Tuhan dengan kekuatannya. Mulai pertama buat greenhouse, mulai buat screen net, mulai buat lampu. Sekarang sudah ada lampu-lampu pengganti matahari Bapak Ibu. Suhu sudah diganti, bakteri semua dianggap musuh, jamur semua dianggap musuh. Semua yang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, dikatakan di situ jahat. Saya mau tanya, ulat itu ciptaannya siapa? Kenapa Allah menciptakan ulat? Bukan. Ulat itu untuk apa? Habis ulat jadi, habis kepompong jadi kupu-kupu, tugasnya membantu penyerbukan. Terus orang bilang, setelah ulat dibunuh semua, kenapa ya apokat saya tidak buah? Siapa yang disalahkan lagi? Manusia itu kadang kala sakarepnya sendiri Bapak Ibu. Ketika panas protes, betul enggak? Ketika hujan, yang benar siapa? Saya minta maaf. Pertanian mengajar kita back to basic. Karena itu ini dasar Bapak Ibu. Saya katakan jujur, dari uang 5 juta ini Bapak Ibu, mulai tahun 2010 hingga sekarang 2024, saya katakan jujur, saya tidak berhenti membangun. Dan yang keren lagi satu, uangnya tidak habis-habis. Banyak orang peserta pelatihan juga ada yang kadang protes Bapak Ibu, tanya ke Pak Bambang itu, uangnya Pak Bayi itu dari mana ya? Saya buat pelatihan 1 juta, pembayar 1 juta itu ada orang yang tanya juga, Pak cukup atau enggak usah dipikir. Itu urusan saya. Paham atau tidak Bapak Ibu? Ada orang komplain Bapak Ibu, katanya ini kan kemurahan. Loh, saya lo enggak cari uang dari pelatihan. Asalkan Bapak Ibu bahagia aja dan berhasil saya sudah senang. Kenapa ini bukan bisnis saya? Bapak Ibu mau enggak seperti cara saya, uang kita datangnya dari surga gitu, mau enggak? Saya minta tolong. Tadi Pak KB sudah singgung, tani adalah tawakal, niat. Berarti yang bayar kita siapa? Gusti Allah. Setuju kira-kira? Pak, saya ini sedang belajar pertanian, bukan didakwai. Bukan ngaji. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya kasih testimoninya dulu, bahagianya saya ceritakan dulu. Susahnya habis ini. Biar tertawa dulu. Kata apa, ilmu masuk itu ketika orang tertawa kok Bapak Ibu. Betul ya? Kenapa saya seringkali berkata slogan saya itu menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Kenapa? Uang itu tanggung jawab atau bukan? Rezeki yang kita terima itu tanggung jawab atau bukan? Dimintai pertanggungjawaban atau bukan? Kalau rezeki yang kita terima kita gunakan untuk macam-macam, berarti kita lulus atau tidak Bapak Ibu? Kalau kita salah mempergunakan uang, uangnya diberhentikan atau tidak kira-kira sama yang beri? Dikoreksi kan? Wah ini gak lulus, gitu, sekolah lagi atau dikoreksi. Nah saya minta tolong, ayo kita lakukan yang benar. Besok ketika Bapak Ibu sudah jadi orang sukses, ingat baik-baik, suksesnya Bapak Ibu bukan untuk Bapak Ibu. Suksesnya Bapak Ibu hanya titipan. Kita ada karena ada orang lain. Setuju atau tidak? Dan percayalah, itulah yang membawa kita jalan ke surga.
Jadi nanti ketika ketemu orang menjengkelkan, ketika ketemu orang jahat, ketika ketemu tanda kutip sampah masyarakat, ingat baik-baik, merekalah jalan kebaikan bagi kita. Jadi perjanjian ya, kalau ada barangnya dicuri, Bapak Ibu dibohongi, percayalah, itu adalah untuk kebaikan Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Setuju. Setelah saya tahu Bapak Ibu, 2012 akhirnya training center berdiri. Pertama kecil, hanya 1000 meter yang kita sebut dengan konsep 1005. Jalan 2 tahun sudah tidak penuh, sudah tidak cukup tempatnya. Akhirnya kita jadi 6 hektar. 6 hektar tidak cukup lagi, jadi 12 hektar. Hanya dalam waktu 3 tahun. Dan uangnya bukan lagi habis 12,5 miliar. Habis ratusan miliar. Untung sumbernya tidak pernah buntu. Coba seandainya sumbernya buntu Bapak Ibu. Orang kepengen mana? Sumber air atau kolam? Jujur, sumber air itu kecil loh. Mengalir terus. Ingat, tolong ini perjanjian. Besok kalau dapat rezeki kecil, bersyukur. Wajib loh ya. Biasanya orang itu kalau dikasih sumber kecil kok kecil. Orang kan kepingin punya deposito yang banyak, betul atau tidak? Punya kolam yang banyak, betul atau tidak? Tapi yakinlah, kalau kolam ini habis atau tidak? Kalau sumber bisa habis atau tidak? Saya minta tolong, ini prinsip. Jangan buat kolam yang bocor. Tapi milikilah sumber air. Kalau boleh saya katakan, milikilah sumber kehidupan. Karena apa? Kalau kita sudah punya sumber ini Bapak Ibu, kita bisa membuat waduknya, kita bisa membuat kolamnya. Tapi dari sumber air ini akan memberikan kehidupan ke yang lainnya. Yang Bapak Ibu pelajari di sini, saya sedang membangunkan konsep membangun sumber air. Tapi perjanjian loh ya, sumber air itu kecil. Tetapi kalau dia panjang, jauh, jadinya sungai. Setuju atau tidak? Pernah tahu sungai? Sudah tahu sungai ya? Pernah ke sumbernya? Nah, coba sewaktu-waktu jalan-jalan. Dari seandainya Solo. Solo besar atau kecil? Bengawan Solo itu. Coba naik sampai di mana sih ujungnya? Ujungnya itu sumbernya kadang-kadang cuma sebesar paralon kecil Bapak Ibu. Betul atau tidak? Dari paralon kecil ke sini ngalir, betul kan? Ngalir tumbuh pohon tidak? Tumbuh pohon, tumbuh pohon, tumbuh pohon, tumbuh pohon, tumbuh pohon. Pohon ini nyimpen air enggak? Keluarnya sumber kecil enggak? Kecil, jarak 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo jadinya besar atau kecil? Jadinya besar. Itulah konsep sumber air. Pohon ini apa Bapak Ibu? Murid. Kalau Bapak Ibu yang punya pondok, pohon ini apa? Santri. Anak. Terus yang panjang ini apa? Waktu. Karena itu yang dituntut satu, kita harus punya anak. Kita harus punya santri, kita harus punya murid. Yang apa? Yang sepanjang tahun tugas kita itu adalah ngajari orang. Loh Pak, kalau begini kita kan tetap kecil saja. Loh iya, kita tetap cukup. Terus yang untung kan banyak orang Pak. Lah tugas kita kan menguntungkan banyak orang. Betul atau betul? Bapak Ibu kepengen mana? Punya 10 perusahaan ditangani sendiri, terus kerja sampai tua, sampai mati. Atau Bapak Ibu cuma punya 1 perusahaan tapi punya anak perusahaan banyak. Punya anak perusahaan yang banyak kan? Terus tugasnya tinggal apa? Ngopi setiap hari pindah. Siapa yang mau kerja sampai tua?
Bapak Ibu akan kena waktu namanya usia. Kalau sudah tua Bapak Ibu kita tidak bisa kerja kok. Kita akan dihidupi oleh orang lain. Betul atau tidak? Dan siapa yang akan menghidupi kita? Anak-anak kita. Bapak Ibu kepengen pahalanya cuma berhenti di bumi atau pahalanya sampai selama-lamanya? Ciptakan anak. Bapak Ibu bisa mengentas orang sampah masyarakat dan dia bisa berhasil dan dia bisa hidup. Percayalah, rezekinya Bapak Ibu sampai di surga loh Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Mau? Siap? Perjanjian. Uangnya Bapak Ibu habis ini kalau punya uang, simpen. Jangan belajar tergantung dari uang. Belajar tergantung, mulai berdoa, mulai mengerti konsepnya, mulai dari yang sederhana. Karena apa? Tugas kita bukan cari uang. Setuju? Tugas kita memanfaatkan uang. Beda atau tidak Bapak Ibu? Orang nyari itu kurang atau lebih? Orang memanfaatkan lebih atau kurang? Lebih. Biarpun kecil, alhamdulillah. Karena apa? Mumpung uangnya kecil, tanggung jawabnya kecil, dibuat sebagus mungkin. Setuju? Nah, dari sinilah Bapak Ibu akan betul-betul menjadi orang yang sukses. Saya Bapak Ibu terus terang, kalau saya tidur itu lebih kaya. Tapi kalau saya kerja menghabiskan uang. Tahu alasannya? Kalau saya tidur uangnya masuk. Kalau saya kerja bagi-bagi uang. Tapi tidak habis-habis. Ya bagian keuangan, Pak ini warning harus keluar lah gitu aja. Jadi saya dipaksa untuk mengeluarkan uang. Oke, kita akan masuk ke teori. Tapi bahagia enggak kalau jadi seperti itu kira-kira? Bahagia. Jadi tugas kita bangun sumber air. Sumber air ini setiap orang wajib menemukan jati dirinya. Usahanya, passionnya, kemampuannya, di mana bidangnya adalah di mana Bapak Ibu tinggal. Prinsip yang mendasari adalah apa yang ada. Titik. Apa yang ada pada Bapak Ibu hari ini, sekarang ini, berarti itu modalnya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu minta maaf hari ini belum punya uang, belum punya modal, modalnya sudah punya modal pasti datang ke sini aja sudah habis banyak. Yang hari ini modal saya minta maaf sekali jangan tersinggung, tidak boleh berhutang. Kemarin angkatan kemarin ada dari BNI Bapak Ibu, tugasnya dia nyairkan uang, nawari semua orang kredit, betul ya? Tapi saya bilang ke dia, Pak, tolong mereka jangan dikasih pinjaman dulu. Karena prinsip kita adalah jangan berhutang. Karena hutang itu jurang. Kita harus berdiri di titik sekarang kita ada. Kalau sudah terlanjur jurang Pak, ya enggak apa-apa, sudah terlanjur kok. Jadi berdirilah di sini dan berkata cukup sampai di sini. Terus kalau penghasilan saya belum cukup untuk bayar hutang, janji dulu, tapi jangan bohong. Jangan lari. Saya ajari Bapak Ibu, ini fair. Kalau sekarang punya hutang, percayalah, bank tidak akan mempenjarakan kita, betul enggak? Bilang ke dia baik-baik, Pak, saya akan kerja keras, kalau saya punya uang, saya bayar. Harus gentle seperti itu. Karena apa? Orang yang ditagih hutang kan dipaksa untuk berjanji, betul kan? Berjanjinya kan yang diingkari. Tahu ya berjanji yang diingkari Bapak Ibu. Nanti besok ya. Besoknya tidak ada lagi, bingung gitu kan, akhirnya kan jadi takut. Sudah dihadapi, saya belum punya uang, saya sedang bekerja. Saya sudah habis ikut pelatihan Pak. Kapan waktunya? Maksimal 3 tahun lunas. Banknya ngamuk enggak? Ngamuk kan? Ya enggak apa-apa Pak, daripada saya Bapak janji datang ke sini sudah rugi bensin. Betul ya? Tapi nanti kalau punya uang dibayar sungguhan loh ya. Harus seperti itu. Saya ketemu banyak pengusaha yang bangkrut berkali-kali Bapak Ibu. Sampai suatu hari ada yang sampai rumahnya disita, ya disita-sita saja kalau sudah disita dan lunas loh ya. Kalau sudah disita tidak lunas jangan.
Kalau syukur-syukur dapat susuan gitu ya, minimal untuk hidup. Dan kita mulai dari nol. Apa yang ada ini Bapak Ibu berprinsip tentang tanggung jawab. Kalau boleh saya katakan, semua yang kita punya adalah titipan. Semua yang kita punya diminta tanggung jawab. Karena itu kita harus belajar bertanggung jawab. Ada orang tanya, Pak, saya tidak punya modal, saya tidak punya usaha. Saya datang ke sini ini masih belum punya apa-apa. Nah, terus apa yang saya pertanggungjawabkan? Saya selalu mulai dari hal-hal yang paling sepele. Contoh Bapak Ibu, jangan bosannya di YouTube ini sering kali saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu belanja pakai uang rezeki atau uang haram? Rezeki kan ya insya Allah ya. Barang yang dibeli, barang yang bagus atau barang yang tidak bagus? Kalau Bapak Ibu beli makanan kan pasti barang yang bagus kan? Setelah dapat barang yang bagus Bapak Ibu saya minta maaf, dimasak, betul kan? Ketika mau masak ada sampahnya atau tidak? Sampah tadi bagian dari rezeki atau bukan? Saya ulangi, sampah tadi bagian dari rezeki atau bukan? Bagian dari rezeki. Harusnya sampah tadi masih barang bagus atau barang jelek? Barang bagus. Karena itu wujud tanggung jawab. Ini bagian dari rezeki kita tampung. Ketika ibu-ibu masak, beli beras, beras itu bagian dari rezeki kita. Airnya jangan dibuang, ditampung. Loh Pak, jadi orang pelit kalau begini. Ya enggak apa-apa. Tanggung jawab dan pelit itu mirip. Tapi berbeda jalur. Betul ya? Jadi semua sampah kita pasti punya atau tidak? Itu adalah wujud dari tanggung jawab. Kita tampung. Ini dari rumah tangga. Terus yang kedua, Bapak Ibu masih tinggal di Indonesia kan semua ini ya? Masih punya halaman sedikit-sedikit? 3 meter kali 3 meter ada atau tidak? Setiap hari perlu belanja enggak rumah tangganya? Masih makan sayur atau tidak? Yang sakit ada atau tidak di sini? Coba angkat tangan, sakit kolesterol, asam urat, diabetes, diantara itu ada enggak ini? Semua? Saya minta maaf. Dulu Bapak Ibu, orang sakit kolesterol, asam urat, hipertensi, diabetes itu jarang. Tapi sekarang, semua orang harus sakit. Setuju atau tidak? Pernah jenguk orang sakit gara-gara asam urat? Pernah jenguk ke rumahnya? Oh tak jenguk gara-gara sakit asam urat. Malah ditertawakan enggak? Kenapa? Obatnya gampang, murah. Beli di apotek selesai. Pertanyaannya satu, minta maaf saya tanya jujur. Di sini yang siapa yang sudah pernah minum obat pengencer darah atau hipertensi atau kolesterol? Ada enggak di sini? Enggak pernah ada nih. Oh, bersyukur ini sehat semua nih masih ya. Alhamdulillah gitu ya. Biasanya Bapak Ibu kalau orang sudah kena hipertensi, dia harus minum pengencer darah seumur hidup. Pagi minum 1, sore minum 1. Sedikit atau banyak? Sedikit, cuma 2 kan? Tapi kalau sehari 2, 1 bulan berapa? 1 tahun? 720, 10 tahun. 7.200. Beratnya itu cuma 500 mg, berarti setengah gram. Berarti 7,5 kilo Bapak Ibu itu. 3,5 kilo, sorry. Minum obat 3,5 kilo banyak atau sedikit? Banyak. Komplikasi tidak? Pasti. Nah, kalau sudah tahu penyakit ini ada, saya senang kata-kata ini Bapak Ibu. Jangan pergunakan uangmu untuk beli sesuatu yang tidak berguna. Obat itu berguna Pak, menyembuhkan. Tapi tidak berguna itu meracuni. Yang berguna itu apa? Pilih mana? Obat atau makanan? Makanan. Karena itu gunakan rezeki kita untuk beli makanan. Jangan beli racun. Makanan ini Bapak Ibu kalau mau saya tanya, beli di mana makanan sehat?
Di supermarket Pak, bener sehat enggak? Belum tahu. Kemarin ada yang testimoni ya, ketika perkenalan kemarin kan cerita, di Surabaya mana ya, dari Surabaya kemarin. Oh Bapak ya, yang harus makan sehat tapi beli di sana juga enggak tahu sehat atau tidak, betul atau tidak? Nah, supaya pasti sehat bagaimana caranya? Tanam sendiri. Tidak ada cara lain. Tanam sendiri. Tanam sendirinya di ukuran 3x3. Kalau kita sudah tahu ada sakit, yang saya sebutnya sakit ini adalah sakit yang tidak kelihatan. Kalau boleh saya katakan namanya silent killer. Silent killer itu pembunuh yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Yang tahu-tahu dek serangan jantung. Dek stroke gitu ya. Nah, itu tersembunyi dalam tubuh kita. Orang ngeluhnya sepele, oh leher saya sering kaku. Bangun tidur kaki saya sakit. Dianggap sepele saja. Tapi kalau itu dibiarkan numpuk penyakit. Slogan kami jelas, penyakit dilarang masuk. Slogan kami jelas, dilarang sakit. Kenapa kok saya harus katakan dilarang sakit? Kalau mau tahu kita akan jalan ke arah yang sakit, tolong stop. Jangan mau sakit. Karena sakit itu pilihan Bapak Ibu. Saya ulangi, sakit itu pilihan. Sebelum dia masuk masih ketok pintu. Boleh enggak saya masuk? Kalau Bapak Ibu bilang, oh silakan, ya nikmati sakitnya. Tapi kalau Bapak Ibu menolak dia, berarti Bapak Ibu harus mempersiapkan cara supaya tidak sakit. Bagaimana dengan tidak sakit? Kalau seperti misalnya, Bapak Ibu sudah punya bakat kolesterol, asam urat, diabetes. Tanamlah sayur-sayur yang anti penyakit. Contoh kacang panjang, timun, seledri, kenikir. Jamunya ada jahe, ada temulawak, ada kunyit, ada lengkuas. Semua tanam sendiri-sendiri di rumah. Ada cabai, ada terong, ada tomat. Nah, usahakan Bapak Ibu di sini ini adalah obat. Besok materi pagi ada materi tentang sedikit herbal dan rebusan. Nah, Bapak Ibu ini kerjakan. Siapa yang kepengen anaknya pintar? Supaya pintar makannya apa? Ikan boleh, tapi kalau di sayur yang membuat pinter apa? Bayam, karena dia ngandung zat besi. Terus habis gitu semua yang ngandung zat besi dan ngandung seng. Siapa yang kepengen anaknya tinggi? Tinggi atau pendek? Kalau tinggi sering makan kangkung. Nah kan gitu kan. Nah selalu orang tua kan berkata, anak saya tidak mau makan sayur Pak. Betul atau betul? Siapa yang salah? Orang tua senangannya makan apa? Bakso, mie, gitu kan? Sekarang kita tanya, dulu waktu lahir dia kenal mie atau tidak? Siapa yang kenalkan dia ke mie? Orang tua kan gara-gara kepengen praktis kan? Tidak mau repot kan? Itu tanggung jawab lagi. Kalau sekarang anaknya sudah terlanjur tidak mau makan sehat, yang bertanggung jawab siapa dong kalau begitu? Orang tua, tolong tobat. Loh kalau sudah tahu salah tidak ada kata lain Pak, tolong tobat. Loh Pak tidak mau dilatih, dikasih pengertian. Ketika anak diberi pengertian dia sampai ngeh dan itulah keberhasilan. Mengubah dari jalan yang sesat menjadi jalan yang benar. Nah setelah ini jadi Bapak Ibu tolong dimakan, jangan jadi hiasan. Yang paling banyak ibu-ibu kan begini, tanam di depan, pakai tabulan, pot, pakai pot macam-macam, begitu indah, jangan dipotik. Betul atau betul? Tolong dimakan. Nah, setelah ini dimakan habis, tanami lagi. Jadi itu menjadi kebiasaan, jadi habit kita. Jadi kebiasaan. Yang limbah yang ada Bapak Ibu tadi kan diolah jadi dua akhirnya. Yang pertama jadi pakan, yang kedua jadi pupuk organik cair. Pupuk organik cairnya untuk apa? Untuk pupuk ini loh. Terus yang kedua gara-gara pakan. Pakannya untuk apa? Saya minta maaf, setiap hari masih bisa makan telur enggak?
Anak-anak butuh telur atau tidak? Tolonglah pelihara ayam 10. Saya minta maaf. 10 ini Bapak Ibu hanya untuk makan limbahnya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu seneng, karena orang itu seneng uang Bapak Ibu. Karena itu saya buatkan program 10 ekor ayam jadi miliarder. Loh bener gitu loh. Kalau saya tunjukkan fairnya, saya buat program 10 itu Bapak Ibu karena pakan kita itu adalah gratis. Dan kalau kita loh setiap hari beli telur, enak mana beli atau punya sendiri? Dan telur ini Bapak Ibu adalah obat. Siapa yang sudah pernah praktek kuteja? Sudah Pak? Sudah pernah ngerebus telurnya? Belum Pak. Oh. Ditetaskan. Oh ditetaskan. Masa semua netas Pak? Gini Pak, sebentar saya luruskan lagi. Saya luruskan. Telur itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada yang lonjong, betul ya? Ada yang bulat, ada yang oval, betul ya? Pilih yang oval yang ditetaskan. Yang lonjong sama bulat, tolong Pak dimasak. Dan dimasak terus bilang ke ibunya, Bu, ini masak telur berhutang ke ayam loh ya. Tolong dibayar untuk beli dedak. Gitu. Lah dedaknya apa Bapak Ibu? Untuk pakan ayamnya. Saya minta maaf, kalau pakai limbah rumah tangga cuma 10 ekor. Dan percayalah, kalau cuma 10 tidak akan pernah jadi miliarder. Tetapi supaya ini program jadi menarik Bapak Ibu, saya tambahi, saya teruskan sedikit. 10 ekor ayam plus 1 jadi miliarder. Kenapa kok bisa jadi miliarder? Ternyata gara-gara ayam jadi miliarder itu gampang. Padahal minta maaf, siapa yang dari desa di sini? Ada nggak dari desa? Desa semua ya, baik. Saya mau tanya, jadi miliarder dari desa bisa atau tidak? Sulit atau tidak? Impossible atau tidak harusnya? Iya, nah, kalau sudah tahu gampang, betul ya? Kalau selama ini sulit atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kalau jadi miliarder itu bisa, harusnya Bapak Ibu, di desa sudah banyak petani yang jadi miliarder. Yang hari ini yang jadi miliarder ada Pak di desa, bukan petani, pedagang. Betul atau tidak? Nah, pedagangnya itu saya harus diluruskan. Kalau pedagang dengar ini tolong tobat juga. Jangan menekan yang bawah, menekan yang atas. Jangan. Kan kalau pedagang prinsipnya beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Hati-hati. Untungnya ini tidak barokah nanti. Karena dari penderitaan. Nah, karena itu kita harus fair di sini. Kita harus fair. Jadi pedagang yang benar, jadi petani yang benar, jadi pembeli juga yang benar gitu loh. Di dalam hukum kami Bapak Ibu di dalam bisnis itu namanya win-win solution. Win-win solution itu yang beli bahagia, yang jual bahagia. Nah, yang dagang juga bahagia. Kalau semua bahagia munculnya namanya berkah. Betul atau tidak? Kalau dari salah satu disakiti berkah atau tidak kira-kira? Tidak jadi berkah, tidak jadi manfaat. Karena itu saya minta tolong, ayo kita bangun konsep bisnis yang win-win solution. Bagaimana caranya? Mulai dari yang kecil. Biarpun Bapak Ibu sekarang sudah punya usaha besar, saya minta tolong tetap lakukan ini. Karena ini adalah merubah paradigma. Otak kita akan berubah ketika melakukan ini. Cara berpikir kita akan berubah. Karena apa? Bapak Ibu tidak akan pernah berhasil kalau belum bisa menghargai tingkat basic. Hari ini Bapak Ibu yang diolah ini apa? Sampah bukan? Tapi sampah tadi dari barang bagus atau dari barang jelek? Barang bagus. Setelah Bapak Ibu lunas ngajar ini, ke depan Bapak Ibu punya tugas baru, ngajari sampah masyarakat. Tahu sampah masyarakat? Premanisme banyak atau tidak sekarang? Saya tanya, dulu lahirnya dia baik atau jelek? Yang membuat jelek kan cuma salah tempat aja kan?
salah asuhan aja kan, salah didikan saja kan. Dan tugasnya Bapak Ibu menfermentasi dia, bukan? Bukan difermentasi, diajar dan dididik, betul atau tidak? Dan ketika Bapak Ibu berhasil mengubah mereka dari sampah menjadi berkah, saya katakan jujur, Bapak Ibu punya minimal satu lah, ada satu jalan yang menggendong kita ke surga. Dan nanti akan selalu mencari sampah. Berarti nyari masalah atau bukan? Cari masalah. Nah, saya lanjutkan sedikit. Di dalam teori ini Bapak Ibu simple. Semua gampang, karena luasnya cuma 3x3. Tetapi wajib. Mumpung tanahnya 3x3, sehari cukup 1 jam atau enggak kira-kira? Lebih atau tidak? Sudah lebih-lebih kan? Kita paling seneng nanti duduk ngopi, nongkrongan di situ kan? Dilihat gitu. Enggak usah buat insek Bapak Ibu. Kalau ada ulat ambil kasihkan ayam. Wong tanah 3x3, kalau ada dimakan ulat terlalu. Paham maksud saya ya? Nah, tujuannya apa di sini? Bapak Ibu gunakan ini menjadi obat untuk kesehatan keluarga Bapak Ibu. Dan yang kedua, ingat baik-baik, bisnis itu yang susah adalah menjual. Betul atau betul? Bisa produksi, tidak bisa menjual. Kenapa kok seperti itu? Saya kasih contoh, petani. Tanam padi serentak, semua. Dijual harga murah, enggak dijual rusak. Pilih mana kira-kira? Tetap dijual dengan harga murah. Padahal yang paling konyol lagi satu, habis dijual minggu depan beli beras. Bener atau bener? Coba yang petani betul ini, bayangkan. Habis ini dijual, minggu depan lo beli beras. Saya sampai mikir Bapak Ibu. Lah kalau semua kejadian seperti itu gimana kita ini? Nah karena itu saya minta tolong. Masalah terbesar adalah market, pasar. Yang paling sulit membangun pasar. Bapak Ibu kepengen punya penghasilan yang naik turun seperti ini? Atau begini? Pilih yang mana? Yang naik landai atau yang naik turun kayak detak jantung? Landai. Saya minta tolong. Prinsip nomor 1. Yang ragu-ragu datangnya dari jangan diikuti. Pilihlah yang pasti-pasti saja. Saya mau tanya, tanam 3x3 ini pasti berhasil atau tidak? Berapa persen keberhasilannya? Ya 99 lah harusnya, betul ya? Kalau tidak berhasil segera diganti. Ini belajar Bapak Ibu, ini sekolah. Ilmu ini adalah ilmu kehidupan. Nah, setelah ketemu ini Bapak Ibu kan sudah punya namanya testimoni. Testimoni itu apa? Testimoni itu adalah ketika Bapak Ibu makan sayur, ketika Bapak Ibu hidup sehat, Bapak Ibu menjadi orang sehat. Sekarang saya akan buktikan dari sini. Siapa yang sekarang ini sudah kencing 5 kali? Di sini, 1, mana lagi? 2, 3, baru 2 kali. Nah, tenang saja, itu. Yang kencing banyak kali ada 2 penyakitnya, asam urat dan kolesterol. Pasti, saya tidak usah tanya, tidak usah cek. Kenapa kok begitu? Ketika Bapak Ibu datang di sini kan minum jamu. Jamu itu yang dibuang itu endapan. Datang pasti kencingnya warnanya kuning. Sekarang sudah warna putih atau belum, Pak? Sudah putih. Nah, nanti sampai putih. Nah, begitu sudah bening, kalau belum putih berarti belum clear. Besok sudah putih. Besok sudah putih. Tenang saja, tenang saja. Besok sudah putih. Terus yang kedua, saya akan buktikan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya makan, hanya minum yang sederhana seperti itu. Tapi percayalah, badannya Bapak Ibu akan segar. Besok pagi harusnya nanti malam kita melewati masa paling susah. Sampai jam 11. Gitu ya. Yang biasa begadang sih oke.
Tapi kalau begadang kan sambil rokokan, sambil ngopian gitu kan. Lah ini begadang sambil duduk, sambil diceramai. Nah, pasti capek karena duduk terus panjang hari. Tapi percayalah, besok pagi Bapak Ibu tetap akan bugar. Cuman besok pulang ke rumah, sampai di rumah balas dendam, tidur lama gitu loh. Kenapa kok tidur lama? Karena ngantuk. Ngantuk itu rasional, wajar, bukan penyakit. Nah, makanan itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Dan itu adalah betul-betul clear. Makananmu adalah obatmu. Hendaklah manusia itu menjaga apa yang dimakan. Itu prinsip, itu di dalam kitab. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu punya testimoni, Bapak Ibu cerita enggak ke orang? Pasti atau tidak? Ketika Bapak Ibu tanam sayur saja, tetangganya lihat enggak? Oh, konslet dari mana? Beli sayur cuma 1.000 saja, ngapain tanam, betul atau tidak? Ini ibu-ibu kan begitu biasanya. Ngapain tanam-tanam, mau murah aja kok, lebih baik beli kan? Itu penyakit Bapak Ibu. Itu boleh saya katakan gaya konsumtif. Kalau mau berhasil, rubah dari gaya konsumtif menjadi gaya produktif. Ini simple, tapi ini harus. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan program ini dimakan, memang tidak BIM salah BIM, butuh 1 sampai 6 bulan. Bapak Ibu akan memberi dampak ke lingkungan. Akhirnya apa? Ketika Bapak Ibu tetangganya lihat, loh Pak, kok sekarang sudah lebih seger, kok sekarang jadi orang rajin, kan gitu kan. Loh benar kan? Akhirnya mereka tanya, begitu mereka tanya, coba icip ini tak buatkan jus. Ini coba nih makan sayur. Dulu saya belum berani promosi Bapak Ibu. Kenapa saya buat katalis? Katalis taunya orang kan saya cuma buat untuk pabrik pupuk, betul atau tidak? Tapi sebenarnya bukan itu visi saya. Saya kasih senjata rahasia di dalam katalis. Yang namanya obat. Jamu. Karena itu di dalam katalis itu ada ampas obat saya namanya gadok. Gadok itu akan terserap di seluruh makanan. Ketika orang-orang nyoba pertama tidak ada yang saya ceritai Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya mereka cerita sendiri. Pak, saya cuma makan selada air saja, ambeien saya bisa sembuh. Ada yang epilepsi, Pak saya epilepsi, kok tahu-tahu bisa sembuh, cuma makan beras saja. Dan penyakit kolesterol, asam urat dan lain sebagainya hanya dengan makanan saja mereka bisa sembuh. Orang sakit lambung juga bisa sembuh. Kenapa kok begitu? Cuman makanan saja. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar di sini 7 macam pupuk. Minta tolong, semuanya itu hanya main-main. Saya ulangi ya, semuanya itu main-main, tidak ada ilmunya, terlalu mudah. Tetapi saya pesan yang mudah jangan dipermudah. Nanti terlalu mudah tidak dikerjakan. Saya minta tolong, saya sudah membuat semudah mungkin, harapan saya Bapak Ibu melakukan dan tidak boleh salah gitu loh maksud saya. Soalnya pelajaran di Indonesia itu kan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan? Coba saya tanya, siapa yang dulu pernah kuliah di sini, ada kan? Kuliah itu sulit atau tidak? Saya mau tanya jujur, ilmunya lupa atau tidak sekarang? Karena sulit. Sulit itu tidak menyenangkan Bapak Ibu, karena itu dilupakan. Yang diingat-ingat yang menyenangkan atau yang sulit-sulit? Yang menyenangkan. Karena itu saya buat teori semua, saya buat semudah mungkin supaya menyenangkan. Harapan saya ingat dan dilakukan, gitu loh. Lah kalau sudah mudah, senang tidak dilakukan kan terlalu. Nah, Bapak Ibu ketika punya testimoni, Bapak Ibu akan cerita ke tetangga, saudara, teman. Mereka mulai nyoba, ngicipi. Ketika testimoninya semakin banyak, mereka pesan barang atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Kasih telur, kasih sayur dulu. Cuman punya 2, sayur sama telur. Gara-gara orang sudah minta, terpaksa Bapak Ibu buat agak besar. Anggaplah 300 meter. Ayamnya tambah banyak atau tidak?
ingat ya, 3 macam telur. Yang bulat digoreng, yang lonjong digoreng, yang oval, yang betul ditetaskan. Tidak ada ceritanya orang bisa sukses tanpa investasi. Tahu investasi Bapak Ibu? Saya mau tanya, siapa yang sudah pelihara kambing yang cita-citanya dulu untuk tabungan, ada atau tidak? Mana yang sudah punya kambing untuk tabungan? Untuk tabungan Mas ya? Sekarang jadi tabungan atau jadi beban? Keduanya, tabungan yang membebani gitu. Banyak orang salah. Ada orang mau pensiun. Setelah pensiun dia punya ya pesangon gitu ya. Setelah pensiun kan dia tidak punya gaji nih, betul kan? Ketika dia punya tabungan pensiun, terus apa yang dilakukan biasanya? Oh, saya ternak kambing aja, hitungannya gampang, betul kan? Setelah ternak kambing, akhirnya yang terjadi apa? Kambingnya mati, uangnya habis. Karena itu saya selalu mengingatkan bagi bapak ibu yang sudah mau pensiun, tolong setelah pensiun uangnya ditabung, ATM-nya dibuang, supaya lupa kalau punya tabungan. Soalnya kalau masih ingat punya tabungan, kepengen besar atau kepengen kecil? Kepengen besar, padahal besar itu kebohongan. Besar itu kebohongan Bapak Ibu. Fata Morgana. Saya bukan anti orang jadi orang kaya, tidak. Saya buat teori Bapak Ibu satu, saya tidak mau jadi orang kaya. Karena apa? Kenapa? Kalau saya jadi orang kaya banyak masalah. Jangan kepengen jadi orang kaya. Saya kepengen jadi orang kaya, tidak pernah jadi orang kaya. Dari sanalah saya punya prinsip, saya hanya cukup. Tetapi ketika saya punya cukup, tapi uang saya tambah banyak, aset saya tambah banyak, makanya saya buat teori terpaksa jadi kaya. Ingat baik-baik ya, jangan kepengen jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya terpaksa saja. Kenapa kok sekarang kamu kaya? Terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Karena mindset kita berpikir hanya sederhana, hanya simpel, hanya cukup. Terus kalau tambah banyak, terpaksa. Ayamnya Bapak Ibu dari 10 tambah banyak atau tidak? Siapa yang membuat ayam tambah banyak? Gusti Allah kan? Siapa yang menghidupkan ayam? Jadi kalau ayamnya tambah banyak, tanggung jawabnya tambah banyak atau sedikit? Tambah banyak. Semakin lama semakin banyak atau semakin sedikit kalau dirawat dengan tanggung jawab? Tambah kaya atau tidak? Tambah kaya kan? Jadi kayanya karena apa? Terpaksa saja jadi kaya. Berbeda dengan ambisi. Ketika ambisi saya harus jadi miliarder dulu, ngoyo atau tidak? Pikirannya diperes atau enggak? Kalau pikirannya diperes bisa bahagia atau tidak? Isinya emosi atau tidak? Ada anak kandang salah sedikit marah-marahnya 3 hari kan? Betul atau betul? Karena kita menaruh hati kita di situ. Tetapi kalau terpaksa, konsepnya kan beda. Saya merawat sebaik mungkin. Saya mengerjakan sebaik mungkin. Karena apa? Ini tanggung jawab. Ini ternak titipannya Gusti Allah. Dan dia menjadi banyak wajar. Betul atau tidak? Kita posisinya bos atau hamba di sini? Hamba. Hambanya siapa? Bukan hambanya ayam loh ya. Hambanya Allah. Ayam hanya wujudnya tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Dan percayalah Bapak Ibu, mulai dari zamannya Nabi, memang tidak disuruh pelihara ayam. Tapi pelihara kambing, pelihara sapi. Tujuannya apa? Supaya kita itu jadi pemimpin. Halo Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu ngatur orang susah, ngatur ayam lebih susah. Percayalah, ayam itu tidak pernah bicara.
Bapak Ibu harus pakai suara hati kan. Untuk memperhatikan, mengamati dengan seksama. Saya minta tolong, kata-kata ini artinya apa? Mengamati dengan seksama dengan hati. Itu penelitian atau bukan? Keluarnya apa kalau penelitian? Ilmu. Ilmu itu kalau banyak ilmu jadi profesor. Betul atau tidak? Ilmunya dari mana? Dari Allah. Lihat ayam dijak ngomong ya tidak ngerti. Ditanyai sakitnya apa ya tidak ngomong. Tetapi gara-gara kita tanggung jawab, kita perhatikan sambil kita berdoa, maka secara iman kita akan meningkat, secara kemampuan kita meningkat, secara intuisi kita akan kuat. Bukan berarti kita mengerti bahasa ayam seperti Nabi Sulaiman, bukan Bapak Ibu. Tapi kita mengerti perasaannya dia. Saya dari jarak 100 meter tahu ayam ini lagi sedih, ayam ini lagi susah, ayam ini lagi kedinginan, ayam ini lagi kecepit, ayam ini lagi kurang makan. Saya tahu Bapak Ibu. Kenapa suaranya nadanya beda-beda? Serius, ini sambil biar tidak ngantuk. Saya tanya lagi ya. Pernah dengar ayam kecepit? Teriaknya kenceng atau tidak? Pertama kenceng, terakhir lemah karena dia sudah tidak punya kekuatan. Pernah dengar ayam ketakutan? Suaranya beda atau tidak? Pernah dengar ayam kedinginan? Kruk 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 kan gitu kan? Pernah dengar ayam kesepian? Kesepian itu tertinggal dari teman-temannya? Bingung, betul enggak? Oh ini ayam keluar kandang. Minta maaf. Mereka enggak bisa ngomong tapi nadanya beda-beda. Bapak Ibu kalau tahu nada beda-beda berarti pernah dengar kan? Lah kalau setiap hari berhari-hari kita nunggui ayam, hafal enggak dengan suara ayam? Hafal. Kambing juga sama enggak? Oh ini kambing kecil, oh ini kambing melahirkan, oh ini kambing kembung, oh ini kambing kecepit, oh ini kambing kesepian. Tahu Bapak Ibu. Kambing lapar lebih lagi. Lihat kita langsung berdiri, langsung bek. Minta maaf. Ini adalah ilmu nyata. Tapi minta maaf, tidak bisa dipelajari di bangku. Harus praktek. Prakteknya berapa lama? Minta maaf, tidak enak. 3 tahun. 3 tahun itu masa sekolah Bapak Ibu. Daripada zamannya Nabi 40 tahun loh ya. Enak kita 3 tahun saja. Saya minta tolong. Di sini dikembangkan. Mulai gara-gara kecil menjadi besar. Ayam tambah besar. Akhirnya ini cukup untuk pupuknya sini. Limbah kita kurang. Kita mulai menyiapkan pakan. Seseorang yang bertanggung jawab adalah menyediakan makanan yang baik untuk ternak-ternaknya. Karena apa? Ternak adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tugas kita memeliharanya. Dengan cara apa? Bertanggung jawab. Jadi kalau bertani seandainya gara-gara ayam saya tanam jagung. Saya tanam jagung untuk apa Bapak Ibu? Untuk pakan ayam. Harga jagung mahal murah bingung atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena untuk sendiri. Yang menjadi petani bingung karena apa? Karena dijual. Betul atau tidak? Nah, taninya apa? Secukupnya aja. Tidak perlu dipaksa. Kalau kemarin belajar teori ayam 10 jadi miliarder, jagung, saya buat teori, jagung 1 kilo jadi bupati. Politik di Indonesia itu mahal Bapak Ibu. Jadi bupati itu butuh minimal 40 miliar. Karena itu siapa di antara Bapak Ibu yang kepengen jadi bupati? Tidak ada? Kok tidak ada? Tidak apa-apa sebenarnya ada. Nanti beli jagung 1 kilo, modal 10.000, 5 tahun lagi saya jadi bupati. Gitu. Pasti ditertawakan orang sekabupaten. Itu promosi. Gitu loh. Itu promosi. Coba saya katakan ya, kalau ada yang anak-anak muda nih, anak muda yang umur 25 tahun ke atas lah ya, karena jadi bupati sekarang tidak boleh 30 tahun kan. Habis ini kan pilihan,
Habis pilihan kan 5 tahun lagi, jadi ya 25 tahun ke atas gitu loh. Beli 1 kilo jagung, 10.000 deh modalnya, lokal. Terus habis gitu di sosmed keluar-keluar. Dari 1 kilo ini 5 tahun lagi saya akan maju jadi bupati. Semua heboh enggak? Heboh. Biar tahu dulu. Nanti ketika mau kampanye bilang, oh ini anak dulu yang cerita dari 1 kilo. Semua sudah tahu belum? Sudah tahu. Ini saya jelaskan di sini dulu. Biar enggak ayam terus jadi miliarder. Jam berapa? Saya minta maaf. Enggak apa-apa ya, 1/4 jam cukup. Tahu jagung lokal Bapak Ibu? Jagung Madura tahu? Saya paling senang dengan jagung Madura. Karena jagung Madura itu hidup berarti. Dia tidak pernah berhenti, mati sebelum berbuah. Itu jagung Madura. Walaupun tinggi cuman semampai. Walaupun buah cuman sejempol. Tapi dia tetap berbuah. Itu kerennya jagung Madura. Tahu jagung Madura ya, sungguhan ya. Jagung pakan burung itu loh. Pakan burung yang kecil-kecil itu loh. Ya. Burung merpati betul. Itu di Madura Bapak Ibu tanahnya tandus. Tanahnya itu gersang. Umurnya cuma 2 bulan. Tingginya cuma segini loh. Jagung unyil katanya, betul ya? Jagung unyil. Tapi yang membuat saya bangga dengan jagung Madura satu, dia tidak akan mati kalau tidak berbuah. Walaupun buahnya sebesar jempol. Tugasnya Bapak Ibu, tujuannya Bapak Ibu bertani, berbisnis itu kan menghasilkan kan? Daripada beli jagung hibrida, belum tumbuh sudah bule. Betul atau betul? Diapakan kalau sudah bule? Dicabut, nanti ngeracuni yang lain kan? Menghasilkan atau tidak? Tidak. Harganya mahal atau murah? Mahal. Dipupuk, bagus. Kalau tidak dipupuk, tidak jadi. Kalau jagung Madura Bapak Ibu tidak punya pupuk, biarkan aja hidup. Walaupun cuma segini lagi. Buahnya segini. Tapi kan yang penting menghasilkan. Menghasilkan itu hitungannya 1 biji jadi berapa biji. Buah kan itu hitungannya. Betul enggak? Nanti PR. Sampai di rumah cari jagung Madura yang masih belum dipipil. Coba hitung. Itu rata-rata Bapak Ibu 1 biji menghasilkan 100 sampai 300 biji. Kalau jagung hibrida 1 jadi 600 sampai 700. Jadi kalau 1 kilo keluar 600 kilo sampai 700 kilo. Kalau ini 1 kilo berarti cuma keluar 100. Jauh atau tidak bedanya? Supaya ini hasilnya sama. Berarti apanya yang harus ditambah? Jumlahnya. Kalau jagung hibrida ditanam rapat bisa atau tidak? Tidak bisa, karena batangnya besar, tanamannya tinggi. Kalau jagung Madura, tanamannya kecil, batangnya juga kecil, bisa ditanam rapat atau tidak? Ditanam rapat. Kalau ini 1, ini kan perbandingannya cuma 6, betul ya? Berarti kalau ini 1 kilo, berarti di sini berapa? 6 kilo. Tapi 6 terlalu banyak lah. Ini idealnya itu, ini relnya cuma 400 kok Bapak Ibu. Ini ketemu 4 lah. Itu relnya. Nah, jadi kalau 1 kilo ini berarti ini 4 kilo deh. Nah, perbandingan. 1 kilo ini berapa harganya? Anggap aja 100.000. Betul ya? Ini 1 kilo paling 10.000. Ketemu berapa? 40 sama 100 mahal mana Bapak Ibu? Kalau seandainya Bapak Ibu saya kasih pilihan, pasti yang 40.000 walaupun hasilnya kecil-kecil. Pilih yang mana? Yang pasti atau tidak pasti? Yang pasti. Ingat baik-baik, yang ragu-ragu tinggalkan. Pilih yang pasti-pasti saja. Nah, sekarang saya kasih teori. Bulan pertama, saya tanam 1 kilo, menghasilkan 100 kilo. Tanaman jagung Bapak Ibu, tanamannya itu rata atau tidak tingginya?
Ada yang tinggi, ada yang pendek, betul ya? Pilih yang tinggi-tinggi di panen terakhir. Anggaplah 10% kita ambil yang terbagus. Berarti dari sini kita ambil 10%. Berarti ada 10 kilo di sini. Bulan pertama tanam, bulan ketiga kita tanam lagi, benihnya 10 kilo. 10 kilo, keluar berapa kilo berarti Bapak Ibu? 1 ton. Bulan kelima jadi 100 kilo kita tanam, keluar 10 ton. Bulan ketujuh keluar 1 ton, kita tanam dapat 100 ton. Bulan ke-9 jadi 10 ton kita tanam, keluarnya 1000 ton. Bulan ke-11 kita tanam 100 ton benih, Bapak Ibu, keluarnya 10.000 ton. Sudah deh, bulan ke-11 berarti panen di bulan ke-13. 10.000 ton harga jagung Madura berapa Bapak Ibu? Siapa yang pernah beli jagung merpati? Paling murah berapa? 10.000. Kalau 10.000 ton dikalikan 10.000 ketemu berapa Bapak Ibu? Seandainya kita bagi hasil dengan petani dibagi 2, kita dapat 50 M, cukup nyalon bupati? Saya berpikir satu, seandainya bupati-bupati itu ya mau jadi petani. Mereka mengerjakan pola ini saja, enggak usah keluar uang dipilih. Betul atau betul? Kenapa kok dipilih? Saya tunjukkan. 1 kilo dapat 100 meter, tanahnya Bapak Ibu kita punya paling sekitar 300 meter. Punya tanah sendiri, betul atau tidak? Berarti di sini jadi 3.000 meter. Di sini jadi 3 hektar. Di sini jadi 30 hektar. Di sini jadi 300 hektar. Di sini jadi 3.000 hektar. Pertanyaannya satu, 3.000 hektar itu 1 kabupaten atau enggak? Hampir separuh kabupaten, betul atau tidak? Sekarang saya mau tanya jujur, Bapak Ibu yang tinggal di desa yang tanam jagung ada enggak di sini? Coba, mana yang tanam jagung? Pernah tanam jagung? Sudah. Untung atau rugi? Rugi ya? Sebentar, kenapa kok rugi? Karena beli Pak. Beli? Bule? Kenapa kok rugi? Ya, belinya kayak yang sekarang NK Perkasa itu Pak. Setelon Pak. Setelon, sepertiga, baik. Yang membuat rugi kan satu Pak, bibit beli, betul ya? Pupuk Beli Pak. terus obat. Beli. Saya mau tanya, ruginya itu kembali modal atau cuma tenaganya saja Pak? Ya, sekarang modal Pak. Modal kembali? Ya, Kembali total 100%? modalnya kembali. Modal tenaganya dihitung atau enggak? Ya dihitung Pak. Oke, baik. Oke, ya ini fair, Tenaga gratis ya, modal kembali. Kembali kan ini Pak berarti ya? Oke ya. Seandainya Bapak nanti ngerjakan konsep ini semua Bapak kasih gratis ke petani. Tenaganya dia kan biasa atau Pak, kadang-kadang tidak dibayar gitu kan biasa kan. Nah, tenaganya dia, tanahnya dia. Nanti kalau panen dibagi 2, pasti untung atau enggak petani? Terima uang atau tidak? Sebentar, saya luruskan dulu. Seandainya petani punya sawah Bapak Ibu, ya modal beli semua 500.000, betul ya? Tenaganya kan tidak dihitung, betul atau tidak? Besok panen cuma dapat 500.000. Tenaganya dapat enggak berarti? 500 tadi kan cuma untuk modal investasinya aja kan? Betul. Sekarang begini, sudah 500-nya enggak usah keluar, saya tanami. Seandainya ini keluar cuma 1 ton. Terus dibagi 2. Dapat 500, betul ya? 500 kali harga 10.000, ketemu berapa? 5 juta ya? 500 kali 10.000 betul 5 juta. Petani dapat 5 juta, untung atau rugi? Untung. Gantinya tenaga. Jenengan untung atau rugi? Untung. Bagaimana caranya supaya untung? Ini saya tunjukkan. Kalau mau benar jadi bupati.
Tenaga yang tanam yang punya sawah. Tenaga membersihkan rumput yang punya sawah. Tenaga panen Bapak Ibu. Supaya apa? Kalau tenaga panen mereka bahaya. Pak tahu bahayanya ya? Bahaya, enggak masuk. Jadi yang tenaga tanam, petani itu cuma 2 tenaganya. Tanam, pupuk, sudah sama bersihkan, itu ya, wajar ya. Panen, Bapak Ibu. Kenapa kok panennya harus Bapak Ibu? Bapak Ibu butuh apanya? Butuh tongkol jagungnya. Butuh tebonnya. Butuh kelobotnya. Untuk apa? Pakan sapi. Jadi petani tanam jagung, ayo tanam jagung kita bagi hasil. Yang batang jagung dibawa pulang, jagungnya separuh Bapak bawa pulang, separuh punya petani. Supaya apa? Petani pasti untung. Bapak Ibu untung atau rugi di sini? Untung. Pupuknya punya enggak? Punya. Bibitnya punya sendiri atau tidak? Punya. Obat-obatannya bisa buat enggak? Buat. Bapak Ibu sekolah di sini minta tolong 7 macam pupuk ini dipelajari dengan serius. Nanti kalau punya rekaman tolong direkam. Dan minta maaf dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya percuma ini. Jadi Bapak Ibu ketika mulai tanam, Bapak Ibu punya sapi banyak enggak kalau begini ceritanya? Petani bahagia atau tidak kalau begini? Bahagia. Inilah yang saya sebut dengan pertanian syariah. Petani bisa jual jagungnya tidak? Sulit. Minta tolong Bapak Ibu yang bantu jualkan. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu kita ketemu win-win solution. Kalau bupati seluruh rakyatnya sejahtera, kira-kira rakyatnya perlu dikasih uang enggak untuk milih? Tidak perlu. Nanti rakyatnya, Pak ayo Pak jadi bupati, Pak jadi bupati. Supaya nasib kita lebih sejahtera. Saya kepingin menciptakan pemimpin-pemimpinnya seperti ini Bapak Ibu. Siapa tahu putra-putrinya Bapak Ibu cita-citanya besok jadi bupati. Mudah atau susah? Ceritanya mudah Pak. Menjalankannya susah. Tapi minta maaf, Bapak Ibu terpaksa harus menjalankan. Kalau punya ayam 10, enggak perlu ngitung ini. Begitu ayamnya sudah 100, begitu ayamnya sudah 1000, begitu ayamnya sudah 5000 per bulan, harus pakai ini. Terpaksa jadi kaya. Dan yang kedua, ketika kita sudah terpaksa jadi kaya, tanpa disuruh Bapak Ibu akan menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik itu di atas atau di bawah Bapak Ibu? Di bawah. Pemimpin yang baik adalah hamba dari yang dipimpin. Yang dipimpin disenengkan, petani disenengkan. Saya minta maaf, rata-rata petani Indonesia itu agak males Bapak Ibu. Pupuk mau buat sendiri enggak? Diajari kayak apa mau buat atau tidak? Tidak. Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih. Kenapa saya katakan kemarin Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih? Sudah jauh-jauh mau datang. Dari sekian juta orang Bapak Ibu terpilih. Karena kapasitas kita adalah Indonesia. Dan nantinya tinggal Bapak Ibu implementasi. Implementasi mudah, susah. Ngajari orang mudah atau susah? Susah. Kalau enggak punya bukti. Kalau kita punya testimoni, tidak usah disuruh, orang itu akan datang sendiri. Kita cuma sebentar jadi hamba, paling cuma 3 tahun. Setelah jadi hamba 3 tahun, orang akan datang dan mereka yang akan tanya ke kita. Seperti orang kelaparan, orang kehausan Bapak Ibu. Haus apa? Haus akan ilmu. Nanti Bapak Ibu cerita ke orang, senang mereka. Cuman ya minta maaf, ibunya jangan marah, kopinya lebih banyak kan gitu aja kan. Itu konsekuensi. Oke Bapak Ibu, kita akan makan siang dulu. Sampai ketemu nanti jam 1 siang. Saya bahagia, tidak ada yang ngantuk.
Pak.